Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Amalia dengan stambuk 13020200106, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum, yaitu modul 3, mata kuliah pemrograman web. Adapun soalnya yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan CSS. Kemudian yang kedua, jelaskan 3 cara pemanggilan CSS serta tuliskan bentuk penggunaannya. Kemudian nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan selector, declaration, property, dan value pada CSS. Kemudian yang terakhir yaitu jelaskan perbedaan selector tag, class, dan ID pada CSS serta berikan contoh penggunaannya. Langsung saja kita ke nomor yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan CSS. CSS atau Cascading Style Sheet adalah suatu bahasa yang bekerja sama dengan dokumen HTML untuk mendefinisikan cara bagaimana suatu halaman web ditampilkan atau dipresentasikan. Presentasi ini meliputi style atau gaya pada teks, link maupun tata letak atau layout halaman. Skrip CSS disimpan pada format ekstensi .css. Soal yang kedua yaitu jelaskan 3 cara pemanggilan CSS serta tuliskan bentuk penggunaannya. Di sini terdapat 3 cara penggabungan CSS. Yang pertama ada internal style, yang kedua external style, yang ketiga inline style. Yang pertama internal style yaitu menuliskan kode CSS pada bagian header atau head dokumen HTML ditandai dengan penggunaan text style yang di dalamnya terdapat deklarasi-deklarasi CSS. Yang kedua ada external style, yaitu menuliskan kode CSS pada file terpisah dengan ekstensi CSS dan dipanggil melalui tag link dari dokumen HTML. Yang ketiga yaitu inline style, yaitu menuliskan kode CSS langsung pada tag yang akan diubah atau diatur stylenya menggunakan atribut style. Berikut ini contoh penggunaan dari penggabungan CSS. Yang pertama ada contoh penggunaan internal style. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa internal style yaitu text style-nya terdapat di dalam bagian header atau head-nya. Di sini ada text style, di dalamnya itu terdapat CSS, di mana background-nya itu warna hijau. Output-nya seperti berikut ini. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan external style. Yaitu external style yaitu text style-nya terpisah dengan ekstensi CSS-nya dan dipanggil menggunakan link dan dipanggil menggunakan tag link. Di sini shortcut-nya ada HTML terpisah dengan CSS. Nah, untuk tag body yaitu text style-nya itu background-nya warna hitam, kemudian font color-nya itu warna putih. Output-nya seperti gambar berikut ini. Selanjutnya itu contoh penggunaan inline style. Inline style artinya text style-nya berada langsung di dalam tag yang ingin diubah. Contoh yang saya ambil di sini text style-nya berada di dalam tag P karena tag P ini yang akan diubah style-nya menjadi font color-nya menjadi warna merah, kemudian diberi underline atau garis bawah. Berikut ini adalah output-nya. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan selector, declaration, property, dan value pada CSS. Yang pertama selector. Selector merupakan tag HTML, CSS, atau ID yang akan diberi atau dikenai gaya. Kemudian yang kedua declaration. Declaration atau deklarasi. Deklarasi property dan value yang akan ditentukan oleh tag bersangkutan. Kemudian yang ketiga property. Merupakan jenis style atau gaya yang akan dikenakan pada selektor. Kemudian yang keempat ada value, merupakan nilai dari properti yang
yang membentuk style. Selanjutnya soal nomor 4 yaitu jelaskan perbedaan selektor tag, kelas, dan ID pada CSS dan berikan contoh penggunaannya. Yang pertama ada selektor tag, yaitu berisi tag-tag HTML yang akan dimanipulasi oleh CSS, di mana penggunaan tag yang dikenai CSS akan ikut berubah sesuai dengan deklarasi CSS-nya. Kemudian yang kedua ada selektor ID, berisi identifier unik yang akan dimanipulasi oleh CSS, umumnya ID atau identifier hanya dapat digunakan oleh satu elemen saja. Selektor ID ditandai dengan simbol pagar seperti ini yang diikuti dengan nama ID. Atau yang diikuti dengan nama ID atau identifier. Yang ketiga ada selektor class, yaitu berisi identifier class yang akan dimanipulasi oleh CSS berdasarkan kelasnya yang memiliki karakteristik yang sama dan digunakan berulang-ulang. Penggunaan selektor kelas pada struktur CSS ditandai dengan simbol titik yang diikuti dengan nama kelas. Berikut ini contoh penggunaan dari selektor. Yang pertama di sini terdapat selektor kelas dengan nama yang saya beri nama, kemudian ada selektor ID dengan nama STB atau stambuk. Nah, untuk seperti yang saya jelaskan tadi, untuk selektor kelas itu ditandai dengan tanda titik, kemudian nama, kemudian stylenya. Di sini width-nya 300 pixel, height-nya 300 pixel, background-nya warna abu-abu, kemudian border-nya warna biru. Kemudian untuk kelas STB yaitu menggunakan selektor ID, di mana simbolnya itu simbol pagar, kemudian namanya itu STB, kemudian stylenya dengan width 300 pixel, height 100 pixel, kemudian background-nya warna ungu. Nah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.